Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semua? Semoga kita selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu semangat dalam menuntut ilmu. Sebelum materi dimulai, marilah kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk kali ini, Ibu akan menyampaikan materi kelas 9 semester 1, yaitu tentang penggunaan kesebangunan untuk memecahkan masalah. Dan sebelum masuk ke materi, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu nama Ibu Mary Dewi Ningsih, bisa dipanggil dengan Bu Mary atau juga Kak Mary, asalnya dari Sidoarjo. Ini adalah KI dan KD pada pembelajaran materi ini, yaitu kompetensi intinya adalah memahami kesebangunan bangun data dan penggunaannya dalam pemecahan masalah. Dan kompetensi dasarnya adalah menggunakan konsep kesebangunan segitiga dalam pemecahan masalah. Dan tujuan pembelajaran pada materi ini adalah setelah melakukan pembelajaran dalam jaringan berbantuan media audiovisual, peserta didik itu diharapkan mampu: 1. Menentukan perbandingan sisi-sisi dua segitiga yang sebangun dan menghitung panjangnya. 2. Menghitung skala dan ukuran yang belum diketahui pada peta dan model. Ketiga, menghitung tinggi menggunakan konsep kesebangunan segitiga. Dan keempat, menghitung lebar atau jarak menggunakan konsep kesebangunan segitiga. Marilah kita masuk ke materi, yaitu penggunaan kesebangunan untuk memecahkan masalah. Ini adalah KD yang pertama, yaitu menentukan perbandingan sisi-sisi dua segitiga yang sebangun dan menghitung panjangnya. Ini ada dua segitiga yang sebangun. Kenapa Bu kok disebut dengan segitiga yang sebangun? Nah, gini anak-anak, disebut dengan segitiga sebangun karena sudut-sudut yang bersesuaian itu sebanding dan sisi-sisi yang bersesuaian itu juga sebanding. Nah, jadi rumusnya adalah AB per DE sama dengan BC per EF juga boleh. AB per DE sama dengan AC per DF itu juga boleh. Marilah kita perhatikan gambar di bawah ini. Ada dua segitiga yang sudah diketahui ukurannya. Pertanyaannya adalah hitunglah panjang BC. Rumusnya adalah seperti ini, AB per KL sama dengan BC per LM. Kenapa seperti itu Bu? Kita lihat sisi-sisi yang bersesuaian itu yang mana nak? Yaitu yang bersesuaian itu adalah AB per KL sama dengan BC per LM. AB nya 9, KL nya 12 sama dengan BC nya tetap karena kita mencari BC per LM-nya 16. Kita kalikan silang, yaitu 12 BC sama dengan 9 dikali 16. 12 BC sama dengan 144. BC sama dengan 12. Jadi panjang BC pada gambar ini adalah 12 cm. Penerapan konsep kesebangunan dalam pemecahan masalah. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali anak-anak pemanfaatan konsep kesebangunan itu. Pembuatan miniatur suatu bangunan, mobil, pesawat, menggambar peta suatu daerah, semuanya itu menggunakan konsep kesebangunan. Gambar muka bumi pada peta sebangun dengan muka bumi sebenarnya, akibatnya ukuran-ukuran pada peta itu sebanding dengan ukuran-ukuran yang bersesuaian muka bumi sebenarnya. Nah, nilai sebanding ini itu disebut dengan skala. Bisa kita lihat rumusnya, yaitu skala sama dengan ukuran pada peta dibagi dengan ukuran sebenarnya. Ini adalah indikator yang kedua, menghitung skala dan ukuran yang belum diketahui pada peta. Ini permasalahannya, yaitu ada kota M, kota T, dan kota P. Pertanyaannya adalah, jika jarak kota M ke kota T pada peta ini adalah 9 cm, sedangkan jarak sebenarnya itu 45 km. Pertanyaannya,
skala peta ini adalah berapa gitu kan. Maka skala peta itu dapat dihitung seperti ini anak-anak. Rumusnya skala sama dengan ukuran pada peta dibagi dengan ukuran sebenarnya. Nah, ukuran peta pada petanya itu 9 cm dan ukuran jarak sebenarnya itu 45 km. Kita satuannya kita rubah ke cm, yaitu 45 km menjadi 4.500.000 cm. Jadi 1:500.000. Maka skala peta tersebut adalah 1:500.000. Ini masih indikator yang kedua, tetapi menghitung skala pada ukuran yang belum diketahui pada model. Demikian juga model sebuah benda atau bangun sebangun dengan benda sebenarnya. Misalnya, model mobil itu sebangun dengan mobil sebenarnya. Akibatnya, ukuran-ukuran pada model sebanding dengan ukuran-ukuran yang bersesuaian benda sebenarnya. Nah, nilai perbandingan ini disebut dengan skala. Ini rumusnya skala, yaitu ukuran pada model dibagi dengan ukuran benda sebenarnya. Penerapannya adalah seperti ini. Ada model mobil. Lebarnya tidak diketahui, disimbolkan dengan X. Panjang model mobil 20 cm. Ini mobil sebenarnya dengan lebar 1,2 meter dan panjang mobil sebenarnya 4,8 meter. Berapa lebar model mobil berikut ini? Penyelesaiannya adalah model mobil dengan mobil sebenarnya ini kan sebangun. Akibatnya rumusnya adalah lebar model mobil dibagi dengan lebar mobil sebenarnya sama dengan panjang model mobil dibagi dengan panjang mobil sebenarnya. Jadi X per 1,2 meter sama dengan 20 cm per 4,8 meter. Kita kalikan silang. Jadi 120 cm dikali 20 cm per 480 cm. Yang tadi itu kita satuannya kita samakan terlebih dahulu, yaitu dijadikan cm dahulu. Nah, jadi X sama dengan 2400 cm dibagi 480 cm. Jadi X sama dengan 5 cm. Karena X itu kita simbolkan sebagai lebar, jadi lebar model mobil itu adalah 5 cm. Ini adalah indikator yang ketiga, yaitu menghitung tinggi menggunakan konsep kesebangunan segitiga. Tinggi benda dapat dihitung menggunakan konsep bahwa jika dua segitiga sebangun, maka sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar, dan B, sisi-sisi yang bersesuaian itu sebanding. Misalnya, menghitung tinggi tiang bendera dengan memanfaatkan bayangan benda dan anak tersebut sehingga membentuk segitiga. Penerapannya adalah seperti ini. Ini adalah gambarnya. Dan permasalahannya adalah diketahui seorang siswa dengan tinggi benda 150 cm menghadap tiang bendera pada pagi hari yang cerah. Panjang bayangan siswa adalah 2,5 meter dan panjang bayangan tiang bendera adalah 6 meter. Tentukan tinggi tiang bendera tersebut. Kita tentukan tingginya itu berapa? Penyelesaiannya adalah ini diketahui bahwa tinggi badan siswa itu 150 cm, panjang bayangan siswa itu 250 cm, panjang bayangan tiang bendera 600 cm, dan kita misalkan tinggi tiang bendera itu sama dengan T. Permasalahan pada slide sebelumnya itu dapat dibuat model atau sketsa seperti ini, yaitu panjang DE 150 cm, panjang AB-nya dimisalkan T, dan panjang EC-nya 250 cm, dan panjang BC-nya yaitu 6000 cm. Penyelesaiannya adalah karena segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEC, sehingga
Rumusnya adalah AB per DE sama dengan CB per CE. Dengan AB-nya dimisalkan T, DE-nya 150, CB-nya 600, CE-nya 250. Kita kalikan silang, yaitu 250T sama dengan 150 dikali 600. T-nya sama dengan 150 dikali 600 dibagi dengan 250. T sama dengan 360. Jadi tinggi tiang bendera tersebut adalah 360 cm atau 3,6 meter. Ini adalah indikator yang keempat, yaitu menghitung lebar atau jarak menggunakan konsep kesebangunan segitiga. Lebar atau jarak dapat dihitung menggunakan konsep bahwa jika dua segitiga sebangun, maka sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian itu sebanding. Misalnya, menentukan lebar sungai dengan cara membentuk dua segitiga siku-siku sebangun. Ini adalah penerapannya. Seorang pemuda menghitung lebar sungai dengan menancapkan tongkat di A, B, C, dan D seperti gambar ini, sehingga D, B, E segaris dan E-nya itu adalah benda di seberang sungai. Pertanyaannya adalah lebar sungai AE itu berapa? Penyelesaiannya seperti ini. Sisi-sisi yang bersesuaian itu yang mana? Yaitu AE per CD sama dengan AB per CB. AE-nya kita misalkan atau simbolkan dengan L, CD-nya 8 meter, AB-nya 9 meter, dan CB-nya 6 meter. Kita kalikan silang, yaitu L sama dengan 9M dikalikan 8M per 6 meter. L-nya sama dengan 72 meter per 6 meter. L-nya sama dengan 12 meter. Jadi lebar sungai tersebut adalah 12 meter. Nah, dari sini mungkin ada yang kurang dimengerti, silahkan ditanyakan di WA Ibu atau juga boleh komen YouTube ini. Untuk tugasnya, yaitu permasalahannya adalah sebuah foto diletakkan pada selembar karton yang berukuran 50 cm kali 40 cm sebelum dipasang di figura. Di bagian sisi kiri, kanan, atas, dan bawah foto diberi jarak seperti nampak pada gambar ini. Nah, foto dan karton tersebut itu sebangun. Pertanyaannya adalah, berapakah lebar karton di bagian bawah yang tidak tertutup oleh foto tersebut atau yang disimbolkan dengan A dan B, yaitu berapakah perbandingan luas foto dan luas karton. Untuk tugas ini silakan anak-anak ditulis di buku tugas matematika dan difoto kemudian dikirim di WA Ibu. Tidak hanya tugas anak-anak, Ibu juga memberikan evaluasi tes, yaitu berupa 10 soal pilihan ganda dan nilainya nanti itu langsung keluar anak-anak. Nah, ini untuk linknya bisa dilihat di deskripsi YouTube di bawah ini. Sekian yang bisa Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa ya anak-anak, selalu jaga kesehatan ya. Selalu cuci tangan, selalu pakai masker jika keluar rumah. Dan kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu semangat anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktekkan proses pembelajaran kelas 9G SMP Negeri 9 Malang pada tanggal 17 September 2020 melalui media online yaitu Google Classroom. Dan untuk pertama-tama, pada pukul 7.30 saya mengepost pernyataan
Assalamualaikum, selamat pagi adik-adik semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Ibu Aris yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengajar pada pagi hari ini. Sehingga hari ini kalian akan belajar dengan saya, Bu Mary. Dan kita akan belajar tentang penggunaan kesebangunan untuk menyelesaikan masalah. Akan tetapi sebelum itu kalian isi presensi terlebih dahulu ya. Dan saya menginginkan siswa untuk presensi terlebih dahulu, yaitu dengan mengklik ini. Nah, kemudian jika siswa hadir, silahkan diklik di sini, sakit dan izin, kemudian kirim. Dan pada pukul 8, saya kembali mengepost pernyataan, baik karena waktu sudah menunjukkan pukul 8, artinya pembelajaran hari ini akan kita mulai. Bagi yang belum presensi, silahkan untuk mengisinya terlebih dahulu ya. Untuk video pembelajarannya, bisa kalian klik link di bawah ini ya. Semangat anak-anak hebat. Kemudian diklik ini. Dan ini adalah video pembelajarannya. B-nya 9, KL-nya 12, karena yang dicari. Kemudian dari video tersebut ada siswa yang bertanya. Nah, ini salah satu siswa yang bertanya. Kemudian pukul 10 saya mengepost tugas yang akan dikerjakan oleh siswa, yaitu ini tugasnya. Dan untuk evaluasi matematikanya, yaitu saya membuat di Google Form dengan 10 soal pilihan ganda, dan nanti nilainya akan langsung keluar. Dan kemudian saya mengepost, jika tidak ada pertanyaan, silahkan dilihat tugas dan evaluasi tes kalian di tugas kelas ya adik-adik. Jangan lupa mengumpulkan tugas dan evaluasi tesnya terakhir 18 September 2020 pukul 23.59 WIB. Diharapkan adik-adik semua dapat mengerjakan ke tepat waktu ya. Tetap semangat ya. Dan karena pukul 10.20 pembelajaran ini sudah selesai, maka saya ngepost pernyataan. Oleh karena waktunya sudah habis, mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Bagi yang belum absen, silakan absen terlebih dahulu ya. Jangan lupa untuk mengumpulkan tugasnya, dan juga jangan sungkan-sungkan meminta bimbingan ke ibu untuk mengerjakan soal PTS yang ya adik-adik. Semoga PTS-nya lancar dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Sekian dari ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hasil belajar siswa yang berupa hasil pengerjaan tugas yang telah saya berikan. Yaitu misalnya valen. Nah, dan juga ini ada penjelasannya. Luas foto dan luas karton. Di sini saya akan menjelaskan cara bagaimana pengerjaannya. saya mendapatkan jawaban tersebut. Dan lebar fotonya adalah 40 dikurang. Nah, cara yang berikutnya kita mencari luas foto di meter persegi. Nah, untuk perbandingan luas foto dengan luas karton adalah luas foto dibanding luas karton, yaitu 1280 cm persegi dibanding 32 dan 50 dibagi 2. 32 hasilnya akan menjadi 16 dan 50 hasilnya akan menjadi 16
Nah, untuk hasil evaluasi matematika, yaitu ini ada salah satu murid, yaitu Adinda Arumita Salsabila dengan mendapatkan nilai 70 poin dari 100 poin. Nah, ini adalah yang sudah dikerjakannya. Nah, ini adalah ringkasan dari tanggapan siswa, evaluasi tesnya. Sekian dokumentasi proses belajar dan hasil belajar siswa yang sudah saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.